Selamat pagi anak-anak. Wah, kita ketemu lagi ya. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini. Saya mau iring Yesus. Oke, yuk sama-sama kita nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan kami Tuhan, untuk semangat kami. Kami ingin sekolah Tuhan, kami ingin bertemu bisnisnya Tuhan. Engkau memberkati kami, keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, hebat semuanya. Dunia ini kita nggak sendiri loh, kita ada Tuhan Yesus, ada keluarga-keluarga kita. Tapi ada loh yang sering mengganggu kita. Waduh. Saat iblis menggoda. Saat iblis menggoda, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis berlari, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kata kasih-Nya.
keluarga kami di sini Tuhan. Kau memberkati yang di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. God bless you. Shalom, selamat pagi teman-temannya Miss Vivi. Apa kabar kalian hari ini? Miss Vivi berdoa semua dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat sekalipun kita belajar dari rumah. Nah teman-teman, hari ini kita mau mendengar cerita tentang percaya diri dan keberanian. Kita mau belajar dari salah satu tokoh yang tentunya kalian sudah tahu, yaitu Daud. Nah, Daud ini adalah anak dari Isai dari Yehuda. Nah, saat itu terjadi pertempuran antara orang Filistin dan bangsa Israel. Nah, Daud ini adalah seorang gembala domba. Yang dombanya itu gak banyak loh teman-teman, hanya 2-3 ekor. Tetapi Daud setiap hari selalu setia mengembalakan domba-domba ayahnya. Nah, saat itu Daud disuruh ayahnya untuk memberikan makanan kepada kakak-kakaknya di perkemahan. Nah, ketika Daud sampai di perkemahan, Daud melihat barisan tentara Israel yang siap melawan bangsa Filistin. Tapi saat itu orang Filistin mengeluarkan prajuritnya yang bernama Goliat. Goliat ini sangat tinggi sekali, badannya besar, dia memakai ketopong, menggunakan baju perang, membawa tombak dan lembing. Ya, dia menggunakan kasut. Wah, pokoknya baju perangnya ini sangat berat teman-teman. Nah, akhirnya Daud ingin tahu nih, apakah kakak-kakakku selamat? Nah, saat Daud melihatnya dan tahu, kemudian orang Filistin ini menantang, berikan kepadaku salah seorang yang bisa melawanku. Nah, apakah orang-orang dari Raja Saul ada yang berani? Sampai akhirnya Daud bilang, aku yang akan menghadapinya. Wah, sampai kakaknya bilang, kamu kan masih muda. Kemudian Raja Saul memberikan pakaian perangnya. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Daud menggunakan pakaian perang Saul? Jalannya sempoyongan teman-teman. Kenapa? Karena Daud tidak terbiasa menggunakan pakaian perang. Pakaian perang itu sangat berat ya, karena bisa melindungi tubuhnya. Nah, akhirnya Daud melepaskannya. Dia membawa tongkatnya dan mengambil 5 buah batu kecil di sungai. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kantung batunya dan dia membawa umbannya di tangannya. Nah, dia mendatangi Goliat yang besar. Nah, saat itu apa yang dilakukan Goliat? Goliat itu justru menghina Daud. Dia mengajak Daud, masa kamu yang kecil ini mau melawan aku? Sampai dibilang, anjingkah aku sehingga kamu mendatangi aku dengan tongkat? Nah, saat itu Daud memang masih muda. Wajahnya kemerah-merahan, jadi masih kecil ya teman-teman. Tetapi Daud percaya, dia punya kepercayaan diri. Daud berani karena dia tahu punya Allah yang hebat. Saat itu juga Goliatnya bilang gini, aku akan membunuh engkau dan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang di padang. Tapi apa jawab si Daud? Daud jawab seperti ini, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, ya, tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan aku percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan tubuhmu kepada bangsa Israel, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan bangsa Israel tahu bahwa Tuhan menyertai dan memberi kemenangan, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, ya, tetapi Tuhan memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Bahkan mayat daripada Goliat akan diberikan kepada burung di udara dan binatang-binatang liar. Nah, saat itu Goliat langsung maju berperang teman-teman. Mungkin seperti itu ya.
Nah, apa yang dilakukan Daud? Daud berlari. Nih, kalian bisa lihat ya. Goliat yang tinggi besar dilawan oleh Daud yang kecil. Daud berlari, kemudian dia memutar umbannya. Nah, dia memutar umbannya, kemudian dilemparkannya kepada Goliat. Nah, langsung batunya kena di tengah-tengah dahinya. Akhirnya Goliat yang tinggi besar ini bisa kalah karena Daud berperang dengan membawa nama Tuhan. Nah, setelah Goliatnya jatuh, maka Daud mengambil pedangnya, menghunus lehernya, dan bangsa Israel bersorak-sorai. Apa yang dilakukan bangsa Filistin? Melihat semua itu, mereka ketakutan dan melarikan diri. Nah, kemudian bangsa Israel bersorak-sorai memuji Tuhan. Dia bersyukur dan percaya karena Tuhan yang menolong. Nah, kita belajar, sekalipun Daud ini kecil, tapi dia punya keberanian. Dia punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena Daud yakin dia punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, dan yang memimpin hidupnya. Sebagai anak-anak Tuhan, percayalah sekalipun kalian kecil, kalian punya Tuhan yang besar. Maka jadilah orang yang pemberani, jadilah orang yang penuh dengan kepercayaan diri. Oke teman-teman, maka semua musuh di depanmu, baik rintangan apapun, bisa kamu hadapi dengan luar biasa. Oke, kita akan berdoa ya teman-teman. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini untuk cerita yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, cerita ini boleh mengingatkan kami untuk kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin percaya diri, semakin berani karena kami punya Tuhan, kami punya Allah yang besar yang bisa memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Pagi ini kita akan senang bersama Miss Sisin, yaitu senang tentang tubuh kita, anggota badan kita. Oke, semuanya siap teman-teman? Are you ready? Yes, I am ready. Yuk sama-sama kita mau seperti berbaris rapi ya teman-teman ya. Senyum. Jangan lupa senyum ya teman-teman ya.